warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Selamat pagi, dan kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat PLT Kepala Pusat Prestasi Nasional, Bapak Asep Sukmayadi, yang kami hormati Ketua Pokja Pendidikan Menengah, Bapak Sugeng Riyadi, yang kami hormati Sekretaris Pokja Bidang SMA, Bapak Iim Ibrahim Umar, yang kami hormati Koordinator Lomba KSNK, Ibu Kusri Mumpuni, yang kami hormati Bapak dan Ibu juri serta sobat prestasi sekalian. Sebelumnya mohon maaf karena menunggu terlalu lama karena ada kesalahan teknis. Baik, sebelum mengawali acara, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada tanggal 20 Mei 2021, khususnya dalam acara sosialisasi bimbingan teknis kompetisi sains tingkat kabupaten kota jenjang SMA MA 2021. Adapun susunan acara pada kegiatan hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan PLT Kepala Pusat Prestasi Nasional, yang keempat pembicara bidang matematika Bapak Dr. Darmajid, yang kelima pembicara bidang fisika oleh Bapak Dr. M. Syamsul Rosyid, yang keenam pembicara bidang biologi oleh Bapak Muhammad Fauzi Nasution, yang ketujuh pembicara bidang kimia oleh Bapak Dr. Fainan Failamani, yang informatika oleh Bapak Dr. Mustafa, yang kesembilan pembicara bidang astronomi oleh Bapak Dr. Hakim El Malasan, yang ke-10 pembicara bidang kebumian oleh Bapak Dr. Ihsan Ibrahim, yang ke-11 pembicara bidang ekonomi oleh Bapak Dr. Taufikur Rahman, dan yang terakhir pembicara bidang geografi oleh Bapak Bintang Erwananda. Lalu penutup. Senang sekali saya Ajeng Gebi akan memandu jalannya acara sosialisasi KSNK tingkat kabupaten kota. Sebelum mengawali acara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, satu stanza. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Nah, Sobat Prestasi, hari ini kita akan membahas tuntas nih hal-hal apa sih yang harus diperhatikan dan dipahami dalam pelaksanaan KSN tingkat kabupaten kota 2021 ini, baik non-teknis maupun teknis, oleh para tim juri dan pembina tentunya dari 9 bidang. Nah, acara selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan sekaligus membuka acara sosialisasi bimbingan teknis kompetisi nasional tingkat kabupaten kota jenjang SMA MA 2021 oleh PLT Kepala Pusat Prestasi Nasional. Kepada Bapak Asep Sukmayadi, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia, salam. Yang saya hormati, kami banggakan seluruh adik-adik, sobat prestasi yang hadir pada kesempatan sosialisasi KSNK pada hari ini. Saya mau mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada adik-adik semua, dan tentu saja pada orang tua dan kalian yang sedang ada di rumah atau mungkin sedang ada di tempat-tempat pembelajaran tatap muka secara terbatas, Bapak Ibu guru dan kepala sekolah juga semuanya. Kita bersyukur pada hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk sehat, untuk tetap bersemangat, rentas jalan masa depan dengan berprestasi, dengan menyiapkan diri mengikuti kegiatan kompetisi sains nasional tingkat seleksi tingkat kabupaten kota yang kita lakukan pada tahun ini secara berbeda. Adaptasi dari kondisi pandemik yang masih mendera kita semua sampai hari ini, dan kita siapkan fasilitasi untuk adik-adik tetap berprestasi, bisa menempa diri, menguji diri adik-adik di bidang sains yang adik-adik minati, yang adik-adik sukai, dengan KSNK tahun ini yang kita selenggarakan melalui mekanisme asesmen nasional atau melalui supporting teknis dan mekanisme prosedur dulu UMPK. Oleh karena itu saya ingin sampaikan selamat kepada adik-adik, dan tentu saja pada hari ini telah siap para pembina pengembangan prestasi di bidang sains untuk jenjang SMA untuk menyampaikan kepada adik-adik semua bagaimana secara teknis tata cara adaptasi itu harus dilakukan, karena adik-adik nanti harus hadir secara semi online ya di depan komputer di lab-lab di sekolah yang adik-adik belajar, sehingga hari ini sangat penting untuk adik-adik perhatikan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada para pembina KSN tingkat SMA yang telah menyiapkan ini semua untuk segera hari ini diketahui oleh sobat-sobat prestasi, dan pada saat yang sama kita juga sedang sosialisasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan tim terkait dengan pelaksanaan KSNK ini. Yang penting sebenarnya adalah bagaimanapun kita masih dalam keadaan kondisi pandemi. Oleh karena itu, adik-adik semua harus menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan mengikuti nanti tata cara protokol teknis dan termasuk protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Yang jelas kuncinya sebenarnya ada di dalam semangat diri adik-adik sendiri untuk tetap belajar dan bersemangat. Insya Allah ini akan menjadi imun kita juga sambil kita coba beradaptasi untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas dan tetap berhati-hati mengikuti protokol kesehatan. Nah, oleh karena itu hari ini secara substansi dan teknis akan adik-adik peroleh informasi bagaimana prosedur dan tata caranya. Tapi yang harus tetap diperhatikan pada saatnya nanti adalah tentu saja bagaimana kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Nah, komunikasi dengan orang tua, restu dari orang tua menjadi penting di sini adik-adik semua. Ketika adik-adik nanti harus 1 atau 2 hari hadir di sekolah dengan protokol kesehatan, mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan selamat untuk adik-adik semua, dan silakan kepada bapak-bapak pimpinan KSN tingkat SMA untuk menyampaikan ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini pelaksanaan KSNK yang rencananya kita akan selenggarakan pada tanggal 2 ini bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dan dalam kondisi seperti ini kita tetap menjaga semangat dan asa adik-adik yang tetap berprestasi, sobat-sobat prestasi, dan kita tetap memperoleh talenta terbaik di bidang sains dan teknika yang mencirikan bahwa kita tetap bersemangat menolak untuk menyerah dan tetap berprestasi. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih kali atas perhatiannya. Selamat mengikuti sosialisasi ini. Sukses untuk semuanya, tetap sehat
dan terus berdoa semoga semuanya pandemi ini segera berlalu dan kita menjelang hari-hari yang lebih baik, lebih sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Dan dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, mari kita sama-sama ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih. Bila terdapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Asep Sukmayadi telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara sosialisasi pada pagi hari ini. Nah, untuk Sobat Prestasi yang ingin bertanya seputar ke-9 bidang ini, boleh dicek Instagramnya Pusat Prestasi Nasional. Di situ tertera ada kode untuk masuk ke dalam slide Jadi nanti kalian bisa bertanya berbagai macam pertanyaan dari bidang fisika, kimia, pokoknya 9 bidang di situ, oke? Nah, untuk acara selanjutnya jangan lama-lama lagi, mari kita dengarkan informasi apa sih yang akan disampaikan oleh tim pembina dan pembimbing dari bidang matematika. Untuk itu, kepada Bapak Darmajid, waktu dan tempat kami persilakan. Sobat Prestasi, di sini sudah ada Bapak Dr. Darmajid ya Pak ya. Di sini beliau merupakan tim juri dari bidang ASN Matematika. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam prestasi, salam juara. Para siswa sekalian tentunya tidak sabar lagi ya untuk menunjukkan bakat matematikanya ya. Jangan terlalu khawatir ya, sebenarnya matematika itu adalah mainan Anda ya sejak waktu SD dulu. Mungkin kalau dulu di SD itu kita sering ya ada motivasi bahwa mawar melati semuanya indah ya, tapi di sini nantinya ya Anda akan menemukan keindahan di dalam menyelesaikan atau solving soal matematika tentunya. Iya. Tentunya ya para siswa sekalian sudah tahu apa saja nantinya topik-topik atau materi yang akan diujikan di dalam kompetisi sains matematika ini ya. Biasanya kalau secara bahasa Indonesia itu kita singkat sebagai A, B, C, G, yakni aljabar ya, bilangan, kombinatorika dan geometri. Mungkin selama ini ada sedikit rasa khawatir ya, apakah nantinya kita itu bisa solving soal matematika, kompetisi matematika ini ya. Saya yakin pasti bisa ya, karena sebenarnya nantinya ya soal ini bukanlah ya yang diberitakan oleh sebelumnya ya bahwa ini adalah soal kuliah atau soal ini, bukan, tetapi ini sebenarnya adalah soal sekolah yang dirancang ya, di mana asal usul pengerjaannya itu ya beruntun itu harus disajikan di situ. Jadi umpamanya kalau di sekolah Anda ya menemukan soal itu secara rutin ya, soal rutin artinya ada rumus tertentu tinggal dimasukkan langsung menemukan keindahan dunia. Tetapi di sini ya Anda nantinya akan ditantang oleh ya mungkin ada beberapa langkah atau tahapan yang untuk menemukan, untuk solving solusi, untuk menemukan solusi itu. Terus jangan terlalu khawatir ya tentang nanti soal-soal yang akan diujikan ya. Tadi kan ada aljabar ya, bilangan, kombinatorika sama geometri ya. Nah, ada berapa soal sih nantinya yang akan diujikan ya? Nanti soal yang akan diujikan itu ada sebanyak 20 soal ya, tipe isian singkat. Namun dari 20 soal ini ya, jangan terlalu khawatir ya, nanti kita akan bagi menjadi 2 kelompok ya. Jadi 10 soal pertama itu adalah soal tipe mudah ya, tipe mudah. Nah, penilaian untuk 10 soal pertama ini adalah jika Anda menjawab dengan benar, maka akan mendapatkan 2 poin untuk setiap soal.
Apabila Anda tidak menjawab, maka poinnya 0. Dan apabila salah dalam menjawab, Anda akan mendapatkan poin 0 juga. Ya. Nah, sebagai tantangan berikutnya ada 10 soal kita nomori 11 hingga 20 itu adalah soal menengah ke atas, dan di sini Anda ditantang ya dengan soal-soal yang sudah mulai ya mengarah ke problem solving, atau bisa kita katakan soal yang mungkin ada beberapa menganggapnya itu soal non rutin. Nah, untuk penskoran nomor 11 hingga 20 ini berbeda dengan yang pertama. Dalam artian, ketika Anda menjawab benar soal di bagian kedua ini, Anda akan mendapatkan 4 poin. Ya, Anda akan mendapatkan 4 poin. Ya, apabila Anda tidak menjawab ya di bagian kedua ini, maka skornya 0. Hati-hati di sini sebagai ya langkah dari kami agar Anda itu lebih teliti. Maka untuk bagian kedua ini, jika Anda menjawab dengan salah, poin akan dikurangi 1. Nah, itu secara teknis ya, yang kami lakukan ya untuk supaya apa? Tim matematika ini nantinya ketika mewakili Indonesia dalam ajang Olimpiade internasional itu akan lebih baik. Ya. Itu mungkin pengantar dari saya. Moga-moga Anda tetap semangat ya. Saya yakin ya, ini Anda pasti sudah siap-siap ya untuk menunjukkan ya bakatnya di bidang matematika ya. Nah, gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Dr. Darmajid. Mungkin ada pertanyaan ya Pak dari saya. Apakah ada kesulitan atau sesuatu tantangan dalam pembuatan soal KSNK tahun 2021 ini dari tahun-tahun sebelumnya, Pak? Untuk soal ini hampir sama ya, mungkin akan tetapi karena ini kalau untuk tahun 2020 ke 2001 ini karena sama-sama sistemnya online, tentunya tidak ada perubahan yang berarti ya. Akan tetapi ketika kita merujuk ke sebelum pandemi ya, memang kita akan memilih soal yang benar-benar tentunya fresh ya, maksudnya dalam artian itu tidak mudah ya. Kadang-kadang kan ada soal itu biasanya dicari di beberapa referensi langsung ketemu jawaban. Namun hal ini sudah tentunya kita kita buat supaya hal itu tidak terjadi. Oh ya, tadi yang saya agak kelupaan menyampaikan adalah ya ada istilahnya pengacakan soal, dalam artian antara siswa satu dengan siswa kedua penomoran soal ya, penomoran soalnya itu bisa berbeda. Tidak hanya penomoran soal yang kita ajak ya, tetapi ya untuk agar ini kompetisinya itu lebih seru ya, tentunya antara satu siswa dengan siswa lain itu berbeda ya soalnya ya. Akan tetapi tingkat kesulitannya sama, mungkin akan berbeda ya. Kan ini untuk menghindari agar di dalam satu ya kota atau satu provinsi itu bisa diversifikasi dalam pembuatan soal. Dan ini tentunya kita ikhtiarkan ya supaya kita itu mendapatkan benar-benar juara yang sebenarnya ya. Nah, jadi seperti itu. Terima kasih Bapak. Mungkin ada beberapa simpulan ya Pak. Mungkin kalau misalkan ada yang salah boleh dikoreksi ya Pak. Jadi untuk bisa menjawab soal yang matematika ini, siswa-siswi memerlukan kematangan matematika dengan taraf lanjut berupa wawasan, kecerdasan, kepedulian, kreativitas, dan cara berpikir. Nah, karena soal matematika ini tuh tidak jauh ya Pak dari silabus materi Olimpiade Matematika SMA MA yang mengacu pada silabus internasional matematika Olimpiade Pak ya. Nah, ada dapat juga tadi Bapak Dr. Darmajid menyebutkan bahwa hal yang paling penting itu dalam matematika itu ada teori bilangan, aljabar, geometri, dan kombinatorika ya Pak ya. Tuh. Nah, untuk sobat prestasi bisa dipersiapkan untuk mengerjakan soal khususnya di bidang matematika. Boleh Bapak memberikan tips dan trik atau motivasinya nih kan, karena banyak banget sobat prestasi yang takut Pak sama matematika. Iya.
Ya memang dari singkatannya sudah jelas sekali ya. Kadang-kadang dibuat singkatan matematika ini makin terus makin tidak karuan ya. Oleh karena itu tenang aja ya. Sebagai langkahnya memang kita belajarnya step by step, tapi jangan step duluan ya. Dalam artian ketakutan duluan gitu ya. Sebenarnya inti dari bagaimana Anda bisa menjawab matematika adalah berani bereksplorasi. Ya. Mungkin kalau selama ini pelajaran di sekolah ya, Anda ada soal gitu ya, tinggal memasukkan rumus, Anda langsung menemukan keindahan dunia ya. Akan tetapi untuk olimpiade kompetisi sains ya nasional ini di bidang matematika ini ya, tentunya ya selain Anda mengetahui kematangan rumus, Anda juga harus berani eksplorasi, karena ada beberapa soal itu yang mana ya ada rumusnya itu sebenarnya mudah, akan tetapi untuk jalan mendapatkan mendapatkan atau memasukkan rumus itu ada step-step itu yang harus dinikmati lah, atau bahasa kasarnya harus dieksplorasi ya, harus eksplorasi. Dan ini memang adalah suatu puzzle atau tantangan tertentu ya yang memang hanya ada di matematik lah sepertinya gitu ya. Namun ada 4 tahapan yang perlu Anda sadari di matematika, bahwasanya menurut Polya itu ya 4 tahapan yang harus diperhatikan dalam setiap solve soal matematika adalah yang pertama adalah Anda memahami soal dulu. Ya, biasanya kalau pengajaran di sekolah itu memahami soal itu dengan cara dipancing ya, apa yang diketahui, apakah informasi ini cukup untuk mengerjakan soal, apakah ada bagian tertentu yang harus dicari sebelum kita menjawab soal itu. Nah, pemahaman soal ini tentunya Anda dapatkan ya ketika Anda berani bertanya pada diri sendiri. Ya, jadi jangan sedikit-sedikit belum berpikir sudah bertanya kepada pembina atau gurunya. Nah itu ya tidak memunculkan motivasi sama dalam diri ya. Makanya Anda harus berani bertanya pada diri sendiri. Kemudian langkah kedua, setelah Anda memahami soal, mau bertanya pada diri sendiri ya, memahami soal itu, kemudian Anda merancang strategi. Memang dalam artian ini strategi itu bukan seperti formula atau rumus, akan tapi kadang-kadang Anda itu meramu ya rumus-rumus yang sudah Anda pahami. Ya, terkadang ada satu soal tertentu ya di mana setiap orang itu solvingnya berbeda-beda, namun nanti mendapatkan hasil yang sama. Disitulah tantangannya ya, bagaimana Anda mampu merancang strategi dari yang sudah Anda pahami. Tidak usah menggunakan rumus yang aneh-aneh. Ya, rumus yang sudah ada saja ya, bahkan ada soal ini sudah ada soal matematika ini yang hanya memerlukan pemahaman rumus di SD. Ya, tentunya ini kan hanya berani bagaimana eksplorasi seperti itu. Ya, seperti itu. Terus yang ketiga, setelah Anda merancang strategi, coba jalankan strategi itu. Anda rasakan logikanya, jalan step by stepnya itu harus jelas ya. Jangan tiba-tiba langsung ke hasil. Makanya mulai sekarang belajarlah cara menulis jawaban secara uraian. Walaupun memang benar di soal kabupaten atau kota ini soalnya berupa tipe isian singkat, akan tetapi sebelum Anda nanti lomba beneran di awal Juni ya, alangkah baiknya untuk latihan ini Anda juga menuliskan jawaban secara uraian biar terbiasa berpikir runut atau perancangan strateginya ini berjalan lancar. Nah, hal yang dilupakan adalah langkah keempat. Ini adalah melihat kembali. Ya, memang benar kalau di sekolah selama ini ya antara misalkan ada soal tertentu tinggal masukkan rumus langsung selesai, dan itu 90% biasanya benar ya, cocok dengan rumus itu. Tapi kalau di olimpiade ya kita kadang-kadang sudah menyelesaikan solving itu mendapatkan namanya kandidat jawaban. Jadi belum jawaban pasti kandidat. Nah, itu harus disesuaikan dengan pertanyaannya. Nah, apakah ini misalkan nanti mendapatkan 5 kandidat jawaban, apakah 5-5-nya ini benar? Jangan-jangan yang benar cuma hanya 1, atau malah kebanyakan tidak ada yang benar. Itu harus oleh karena itu kita namakan melihat kembali. Ya. Oke, baik, terima kasih Bapak. Nah, Sobat Prestasi, selain tidak hanya di penelitian ya Pak yang untuk dianalisis soalnya, tapi di matematika juga diperlukan strategi dan harus jeli cermat apakah soal ini termasuk ke dalam teori bilangan ataukah teori geometri yang lainnya ya Pak ya, untuk bisa menjawab persoalan. Nah Pak, kalau misalkan di matematika sendiri itu kalau misalkan jawabannya hanya pecahan atau desimal, apakah itu dianggap benar, sah, atau bagaimana? Ya, baik ya.
Jadi gini nanti karena ini sistemnya ya online, tentunya supaya tidak ada tidak ambigu gitu ya, maka nanti jawaban yang Anda inputkan itu non-numeric, atau kalau Anda sudah bermatematika, jawaban yang Anda inputkan adalah bilangan asli 1 hingga 99.999. Artinya Anda hanya menginputkan maksimal 5 angka ya, dan itu bentuknya adalah bilangan asli. Jadi jangan usah khawatir, jangan khawatir ya, tidak ada jawaban berbentuk akar, berbentuk pecahan atau berbentuk negatif, karena kita sudah motif ya, soal sudah rancang agar jawabannya itu berupa bilangan asli maksimal 5 digit. Ya, jadi tidak ada ya bilangan apakah jawabannya 0 ya, enggak ya, kita sudah rancang bilangan asli ya, ingat bilangan asli, jadi mulai 1 hingga 99. Ini kalau nol jadinya bilangan bulat ya Pak ya? Ya, jadi 0 ya. Nah, bentuk suatu prestasi itu nanti jawaban itu tetap bilangan asli, jangan bilangan dari desimal atau nol apalagi apa ya? Lagi negatif itu tidak ada ya. Lagi negatif tidak ada. Oke baik, terima kasih Bapak. Mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan kembali untuk sebuah prestasi yang ingin dilakukan HSSK tingkat kabupaten atau kota ini. Jadi jangan terlalu ragu pada diri Anda, karena Anda yang ketakutan luar biasa. Aduh, ini materi ini kok saya pelajari, tidak usah khawatir seperti itu ya. Karena apa? Tadi ya intinya dari kita adalah menggali ide, ya, menggali strategi Anda. Yang diujikan adalah strategi Anda. Bagaimana Anda hanya menggunakan kamus sederhana untuk solve problem yang sudah ada. Dan kemudian kita dengan latihan seperti ini harapannya nanti di dalam Anda menghadapi kehidupan ini kan tidak terlalu rumit ya, tetapi latihan dengan matematika ya, jadi sudah ada hal-hal sederhana di depan kita solve ya masalah itu dengan selesai. Jadi tidak usah ragu, teks sekarang sudah banyak ya, Anda tinggal buka internet ya. Nah itu latihan soal ya, di sini sudah banyak sekali ya soal baik dari halaman ini ya, di Olimpiade Matematika ini itu kan sudah kami sediakan ya, ada beberapa soal ya, soal tahun lalu yang bisa di-download ya, dan juga ada solusinya ya beberapa ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk suplemen Anda ya, setelah Anda sudah melatih soal yang level ini, mungkin tantangan berikutnya ditambah. Artinya ya satu, Anda harus istiqomah belajar ya, Anda harus istiqomah belajar yaitu dengan cara empati ya, 4 soal yang pantas di laptop tadi atau nggak dengerin. Ini kalau ada suaranya nih Pak, tidak tahu kita harus ini. Mau pakai sound gini, kedengeran. Itu yang awal tuh ya, yang masih ada suara tuh masih awal. Iya, masih awal. Udah mulai pertengahan tuh udah. ya istimewaan dalam Oke baik, terima kasih banyak Bapak, sangat luar biasa nih teman-teman, sahabat prestasi rumah, informasinya udah cukup jelas ya, dan kita untuk soal cara menjawab soal itu terdapat dari 4 solusi yang tadi ya Pak, yang bilangan, jabar, nah, kalian hanya tuh gali ide dan strategi ini, mana tadi yang bisa Pak Darman menyebutkan ada 4, bisa ada empati dan empati.
kalkulator ya. Silakan saja kalkulator itu diperbolehkan, akan tetapi alangkah baiknya ya Anda di sini tidak menggunakannya ya, karena itu bisa menggunakan waktu Anda dan juga konsentrasi Anda. Bayangkan Anda harus berpikir matematis, terus berpikir itu memencet tombol-tombol matematika, itu kan enggak bagus. Alangkah baiknya langsung saja Anda ya baik, memang untuk untuk yang tes tahun ini agak berbeda dengan yang pertama kali ya, ketika tahun lalu kita terapkan tes online ya, bahwa kalau tahun lalu memang dari nomor 2 itu setelah kita mengerjakan nomor 3 kita tidak bisa balik lagi ke soal awal, akan tetapi untuk saat ini KSN Kota tahun 2021 ini ya, Anda bisa mengerjakan soal manapun yang Anda sukai ya, yang Anda sukai. Akan tetapi ya tadi ya sudah kita kelompokkan bahwa nomor 1 sampai 10 itu poinnya 200 ya, yang nanti nomor 11 hingga nomor 20 itu poinnya adalah 440 negatif 1. Nah, itu. Jadi kalau misalkan Anda ingin menjawab nomor 11 itu silakan, tidak bermasalah. Dan bahkan untuk yang saat ini ada mahasiswa baru ya, tesnya ini ada namanya ya tombol rak. Ya nanti akan dijelaskan ya. Ada tombol rak itu warnanya kuning. Dengan artinya misalkan Anda sudah menjawab 3 ya. Nanti kalau Anda ingin reminder ya supaya ini saya tadi masih ragu-ragu diklik aja tombol rak yang berwarna kuning. Akan tetapi jangan lupa ya, nanti ketika Anda ingin submit ya, submit. Ini kan kalau masih ada tombol rak itu nggak bisa disubmit, dimatikan kan ya. Istilahnya kayak kalau video ada tombol rak lagi. Tapi di sini tapi kalau saya sarankan ketika ada mana sebaiknya ini ya tidak usah jangan lupa tapi sudah disediakan pada seperti itu. Jadi di sini saya ulang lagi bahwasanya Anda bisa menggunakan soal mana ya. Jadi misalkan Anda habis langsung atau mulai dari nomor 11 dan nomor 2 ya, dan juga ada kapasitas tombol ragu nanti berwarna ini Dia nggak kena KUP-nya lah. Dia nggak ada buku orang itu. Makanya bapak bilang ngapain dong tulis kayak gitu. Jadi yang diujikan adalah kemampuan saya dan kemampuan berbahasa Inggris ya. Akan tetapi nantinya ya ini adalah ya bukan waktunya membahas ya, tapi nantinya umpamanya kalau Anda sudah ke nasional, karena Anda yang memang sudah terbiasa berbagai bahasa Inggris, menjawabnya pakai bahasa Inggris pun diperbolehkan, akan tetapi usahakan ya Anda mengerjakan atau berbahasa Inggris saja ya, karena memang ini adalah politik sains, tekanannya adalah pada sains ini ya, jadi nanti sampai internasional pun bahasanya bahasa Indonesia, tidak ada salah satu soal bahasa Inggris. Isinya itu hanya meneliti 4 topik ya, aljabar ya. Aljabar itu sudah Anda nikmati sejak zaman lucu-lucunya dulu.
Mana suaranya? Suara Pak kecil. Ya, dan materi sampai SMA ya. Sini oh ya, mungkin gini ya, apakah materi sekolah itu masuk dalam ini? Materi sekolah itu hanya alat ya, maksudnya alat memang formula-formula kan dipakai. Tapi di sini kita sama sekali tidak menggunakan kalkulus ya. Nah, kalkulus seperti bangsa-bangsa matematik, integral, dan tidak masuk ke dalam tes olimpiade Kalau udah matematika. selesai Ya, jadi yang mereka off kan ya. Ini kan memang kita kelompokkan ke dalam badan tersebut agar tetapi sebenarnya itu adalah rangkuman ya dari materi di sekolah. Itu bisa saya katakan seperti ini. Makanya itu adalah semua materi di sekolah di SD ya, SD hingga SMA itu paling yang limit kita tidak masuk ke dalam soal kompetisi nasional sudah matematika. Nah, itu ya teman-teman seperti hanya ada 4, yaitu teori bilangan, aljabar, geometri, dan kombinatorika. Sebenarnya soal apa? Selain matematika, hanya itu cuma menggunakan pengelompokan saja. Intinya jadi jangan kapan-kapan ya. Ini apa soal-soal yang sudah dikelompokkan kan? Ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Waktu pekerjaan berapa jam ya Pak? Nantinya pasti akan digambar itu ya biasanya sih normalnya kalau untuk 20 soal itu kisaran 90 menit hingga 120 menit. Tetapi nanti karena kita itu sistem sekarang online ya nanti akan kita jelas selanjutnya ya jadi kisarannya 90 ya hingga 120 menit ya nanti fixnya nanti akan disampaikan selanjutnya ya. Penjelasannya sudah cukup jelas ya sobat-sobat ini terkait bidang matematika. Untuk itu tetap semangat dan juga empati sobat. Ya, jangan lupa harus berempati dan bersimpati ya atau bersimpati dengan campuran ya soal matematika. Campuran ya semangat gitu ya. Baik, terima kasih banyak para berbagi. Sehat selalu. Ini sudah. Tampilan ini ya teknik ya teknik apa namanya teknik ini tampilan awal ya tampilan awal ketika ada nanti tes ya itu adalah seperti ini ada mas-mas jangan lupa mas-mas di sama mas ya. Nah, ya. Lanjut. Baru masuk fisika nih. Nah, ini ya, ada konfirmasi data peserta ya, jangan lupa Anda nanti mengisikan nama. Enggak punya Bapak kan, Ya, kan lambat kalau nilainya. Oh iya. Jadi masih yang kita udah ganti. Oh iya, awalnya lambat. Nah, ini loh yang tadi ya, tampilan nanti ya, soal yang seperti ini ya. Anda langsung jawab kotak ya, kotak persegi panjang yang disediakan ini. Ya, ingat, jawabannya adalah berupa angka maksimal 5 angka. Ya, maksimal 5 angka. Nah, itu ada tombol ragu-ragu ya. Nah, Anda bisa pencet ketika Anda nantinya pas menjawab itu masih membutuhkan koreksi lagi depannya. Apabila Anda tidak menjawab, ya bisa saja Anda langsung klik soal berikutnya. Ini adalah contoh ya langsung ya ini langsung kita nomor 5 ini ya. Makanya kalau kita selesai sebenarnya ya bisa 1 2 ya. Tapi ingat ya Anda boleh mengkonsumsi lagi soal misalkan nomor yang boleh ya. Teknologi canggih pun Itu ada warna hitam ya, warna ini gitu ya. Nah, kalau warna hitam itu adalah soal yang sudah Anda jawab ya. Yang ini adalah yang belum Anda jawab, yang ini adalah Anda sudah melakukan tombol ragu ya. Sedangkan yang nomor-nomor yang itu kan warna-warna yang Anda sekarang ada pada posisi soal nomor Thank you.
Maka kalau yang rata-rata atau yang kadang-kadang ya, Nomor bulan Bulan mana? yang bosnya ada. Orangnya nggak punya. Suruh ngabarin ini lagi pindah dia nampak nah. Enggak apa-apa nanti dikasih yang visi. nanti tuan-tuan masih tes ini kalau anda sudah ingat ya kalau anda ingin menyelesaikan pekerjaan ya itu pastikan anda berada di nomor terakhir. Dalam artian kan tadi ada 20 soal ya, jadi kalau ingin mengakhiri tes berarti pointernya yang warna tadi harus ada di nomor 20. Terus anda selesai, tapi di sini untuk meyakinkan supaya tidak salah langkah ya, tombol selesai ini kita nanti harus menekannya 3 kali. Ya, 3 kali ya. Soalnya awalnya ternyata nggak sengaja tiba-tiba klik ada selesai. Waduh, ternyata kok masih tadi ada yang ingin saya kerjakan lagi, waktunya belum masih banyak gitu. Maka dari ini memang kira-kira agar untuk mengakhiri ini kedekannya saya sekian. Jadi masih harus jeli dan baca dulu ya Pak. Kalau udah yakin nih pekerjaan soalnya baru selesai. Tapi dia enggak keluar kok. Enggak kalau bisa Itu adalah penjelasan bidang KPSA, bidang matematika. Penjelasan teknis maupun non-teknis. Mungkin tadi sudah bisa saya sedikit. gitu. Nanti layar yang bawah ini baru tekan lagi yang sebelah kiri. Gitu ya, jadi enggak ada waktu. Pak, mainnya Udah selesai kan? Memang selesai nggak? Memang selesai bidang matematika. Pak, soalnya pilihan ganda atau esai apabila HSS-nya di sekolah kalau tidak izin tesnya di mana ya Pak? Wah, kalau itu ya memang sudah kita sepakati ya bahwa salah satu komitmen anda ini adalah mendapat izin orang tua ya, jadi anda ya kalau kita yakinkan kita semuanya kan protokol kesehatan ya, tidak ada keraguan untuk itu. Dan nantinya pun ya tempat itu yang kita sudah memang ya pastikan ya seperti jarak ya itu sudah ya kegiatan protokol kesehatan. Jadi langkah awal sebaiknya anda minta izin orang tua sekali ya supaya ketika nanti menghadapi soal-soal masalah soal-soal itu tidak ada soal. Jadi memang langkah awal adalah izin orang ya, pastikan anda mendapatkan izin orang tua. Karena itulah wajib ini kan awal anda membuka SSA ini ya anda yakinkan orang tua bahwa anda ya tes ini kan menerapkan protokol kesehatan. Benar-benar lo fokus hari. Terima kasih Pak ini ya sampai semoga dijawab. Halo Pak, mungkin soal ada peluang nggak ya? Semoga dijawab. Uang itu kan termasuk dalam kategori kombinatorika ya. Nah, Pak, kalau misalnya satu soal udah dijawab, terus ingin diubah, apa masih bisa kan tadi kan ya pokoknya selama belum disubmit anda bisa merubah ya sampai berapa kali pun itu boleh. Bahkan tadi sudah disediakan ya tombol ragu-ragu itu ya, tombol belakang kan juga ada di situ ya, tahu fix untuk submit. Jadi bisa ya. Dan lagi pertanyaan yang mungkin jawab. ya kayaknya banyak ya yang pertanyaan yang mungkin mantap saja kita sampaikan ya. Jadi enggak ngaruh. Smart sih orang yang buat ini Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Nubut Darmaji. Semoga bisa melaksanakan SKS karena sampai dengan lancar dan juga komunitas ya. Dan juga tadi ada yang bilang dan silakan masyarakat lapor karena tidak bisa Ya sekarang kalau yang nomor 2000 iya, itu kan langsung 2003.
bagus ya Pak waktunya ya Pak. Wayang loh yang mantap lagi ini wayang itu kan rata-rata nggak jam ya kan wayang sampai 3.000. Berarti udah lama nggak kan 4.000-an itu. Mungkin sosialisasi jangan kemana-mana. Kita akan Ini lakukan buat sosialisasi ya, buat sosialisasi fisikal gitu, kayak ke acara lah. Nanti kan di situ kan ada kewajibannya kan, pertama kan subscribe channel ini, habis itu nonton trailernya dulu gitu kan. Ada memang itu ada. Itu kan masuk. Ya, kalau mau lebih asik kan ada trailernya juga gitu kan. Habis itu kan nanti kan Oh, udah ya, ini ya? action gitu, Pak. Ini udah ya? Nah, itu baru Terus, terus, terus. Hmm.